setelah mereka mati, ruh meninggalkan jasad, masuklah ruh itu ke alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, dan mereka di alam barzakh itu stay di sana sampai hari kiamat. Barzakh dalam bahasa Arab artinya adalah dinding gaib yang maha kokoh, dia tidak nampak tapi sangat kokoh. Kemudian bainahuma barzakh la yabghiyan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang maha kokoh, tidak bisa dilihat, tetapi antar yang di sini tidak bisa lagi kemari dan yang di sini tidak bisa lagi kemari. Itu namanya barzakh. Orang yang sudah meninggal dunia masuk dia ke alam barzakh dan tidak akan bisa bertegur sapa lagi dengan orang yang hidup di dunia, sebagaimana orang di dunia tidak bisa bertegur sapa yang sudah meninggal dunia. Yang datang dari yang sudah mati dalam wujud yang sudah meninggal dunia, seperti bapak kita, umpamanya ibu kita, paman kita, atau apalah pokoknya dia datang balik, maka saya berani mengatakan karena itu adalah qarin minasyayatin, syaitan dari bangsa jin yang mendampingi orang yang hidup ini selama dia hidup. Seorang akan kamu lihat, akan kamu nilai bagaimana kehidupannya setelah kematiannya. Lihat ketika dia menjalani sakaratul mautnya. Dan dengarkan bagaimana publik berbicara tentangnya. Orang-orang beriman, bagaimana pandang orang beriman? Mati si fulan. Apa kata orang beriman? Alhamdulillah, mati dia. Selama dia hidup, dia menyusahkan kita saja. Itu pertanda orang itu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, orang-orang beriman, orang soleh, orang taat berkata, ya Allah, telah pergi orang yang kita sayangi, ya Allah, telah Engkau ambil orang yang sangat baik dan mulia, ya Allah. Itu pertanda orang tersebut adalah orang-orang yang mulia dan baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah tempatnya juga sesuai dengan apa yang disebut-sebut oleh orang-orang beriman yang ditinggalkannya. Tempatnya nanti di Malaul A'la insya Allah, karena tempat itu cuma dua ya. Dalam pembicaraan kita berikutnya, saya akan uraikan dengan satu buku panduan dan kita ingin tamatkan tentang perjalanan hidup sesudah mati. Jadi tema kita adalah perjalanan hidup sesudah mati. Kita ambilkan buku panduan khusus dan kita ingin bedah kitab itu dan kita selesaikan insya-Allah ta'ala. Yang sekarang hanya sebagai pengantar bagi kita semua. Saudaraku, seperti apa kematian yang engkau inginkan? Tirulah para sahabat. Para sahabat-sahabat Nabi SAW dijamin semua oleh Allah dalam Al-Quran bahwa mereka semua pasti masuk surga. Nah, para sahabat-sahabat Nabi ini, mereka pesan model kematian yang mereka maui, mereka pesan duluan kepada Allah dengan doa. Setelah itu mereka iringi dengan membiasakan melakukan apa yang mereka pesankan pada Allah. Ada yang berdoa, ya Allah, kepada Allah, ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan berpuasa, sehingga hamba berbuka nanti di sisimu ketika hamba meninggal dunia dalam keadaan puasa. Lalu mereka rajin puasa dan banyak terkabulkan apa yang mereka minta. Ada yang minta meninggal dunia dalam keadaan sedang berperang di jalan Allah, syahid. Akhirnya dia dapatkan di mana tubuhnya bergelimang dengan darah, ya, dan dia syahid di medan tempur sesuai dengan dimintanya. Nah, para sahabat-sahabat memiliki kebiasaan yang indah ini. Kita bagaimana? Kita pasti mati loh ya. Pasti mati. Apakah kita mau atau kita tidak mau? Kita siap atau kita tidak siap? Ya? Kita minta kepada Allah seperti apa di pesan model kematiannya, atau tidak kita minta, Allah pasti akan berikan kematian. Tetapi kita meniru kepada generasi yang diperintahkan Allah untuk kita tiru, yaitu para sahabat. Di mana mereka memang mesen, mereka minta kepada Allah, ya Rabb, wafatkan hamba. Seperti Utsman bin Affan, ya Rabb, wafatkan hamba nanti ya Rabb dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan hamba berpuasa, dan hamba syahid di jalanmu ya Allah, dan hamba syahid ya di mana hamba dibunuh oleh musuh-musuhmu. Dan terjadi. Ini pemerintahan para sahabat-sahabat Nabi SAW dan dalam doa mereka ketika mereka masih hidup. Kita tiru itu. Tetapi setelah berdoa biasakan untuk melakukan apa yang kita pesankan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dan saudaraku yang tercinta, kematian itu hanya satu kali ya di kehidupan dunia ini. Dia tidak akan terulang lagi. Ustaz, ada yang namanya mati suri. Itu bagaimana sebenarnya Ustaz? Itu bukan mati. Orang yang masih mati suri itu belum mati. Ya, ini ada pembicaraan khusus lagi. Yang kita bicarakan kematian yang meninggalkan dunia dan dia masuk alam barzakh. Kalau dia sudah masuk alam barzakh, Allah sudah kunci dalam firman-Nya di surah Al-Mu'minun. Wa min
wara'ihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Artinya, setelah mereka mati, ruh meninggalkan jasad, masuklah ruh itu ke alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Dan mereka di alam barzakh itu stay di sana sebagai tempat transit sampai hari kiamat. Sampai hari manusia dibangkitkan kembali. Barzakh dalam bahasa Arab artinya adalah dinding gaib yang maha kokoh. Dia tidak nampak, tapi sangat kokoh. Dan Allah juga berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kemudian bainahuma barzakh la yabghiyan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang maha kokoh, tidak bisa dilihat, tetapi antar yang di sini tidak bisa lagi kemari dan yang di sini tidak bisa lagi kemari. Itu namanya barzakh. Nah, saudara-saudaraku, orang yang sudah meninggal dunia masuk dia ke alam barzakh dan tidak akan bisa bertegur sapa lagi dengan orang yang hidup di dunia. Sebagaimana orang di dunia tidak bisa bertegur sapa yang sudah meninggal dunia. Ya. Oh, ada bacaan-bacaan ini, ada ilmu ini, itu bohong. Bohong. Sebab apa? Yang datang dari yang sudah mati dalam wujud yang sudah meninggal dunia, seperti bapak kita, umpamanya ibu kita, paman kita, atau apalah pokoknya dia datang balik, ngasih kabar ini dan itu segala macamnya, maka saya berani mengatakan, karena demikian dalam akidah Islam, yaitu itu adalah qarin minasyayatin. Itu adalah bangsa syaitan dari bangsa jin yang mendampingi orang yang hidup ini selama dia hidup. Nanti ketika orang ini sudah meninggal dunia, dia ingin menyesatkan keluarga yang ditinggalkan, ya, dengan cara dia tampil wujudkan dirinya seolah-olah ini adalah orang yang sudah mati dulu, ingin berjumpa, memberikan nasihat. Awal-awalnya baik-baik dulu biasanya tuh, memberikan petunjuk ini, nyuruh sholat segala macamnya. Tapi lama-kelamaan dia akan mengajak kita sesat. Itu adalah syaitan. Dan syaitan itu karena dia hidup sejak mendampingi kita sejak kita kecil bayi sampai kita meninggal dunia. Dia tahu seluk-beluk kita, dia tahu rahasia-rahasia kita, dia tahu tentang apapun yang berkaitan dengan tubuh kita, bahkan suara kita, dan dia bisa contoh itu. Dia bisa menduplikat itu lalu tampil ke keluarga kita. Nah, kalau keluarga ini orang-orang yang tidak berilmu, imannya juga tipis, mudah ketipu. Akhirnya, oh mak kita datang, oh bapak kita datang, bohong. Itu adalah syaitan, ya, itu adalah syaitan. Allahumma illa, kecuali melalui mimpi, ya, kecuali melalui mimpi. Orang-orang beriman menjelang tidur dia baca doa, dia sholat, dia kemudian dia memohon kepada Allah perlindungan segala keburukan dan apapun kejahatan, lalu dia tidur dengan nama Allah SWT dengan baca doa tidur. Kemudian dalam tidur dia bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kemudian dia terbangun, ingat olehnya perjumpaan itu. Maka itu adalah cara Allah untuk mempertemukan, ya, cara Allah untuk mempertemukan, karena nafas kita sudah ditarik. Dalam malam itu waktu kita tidur itu nafas ditarik dan itu mengalami pertemuan. Nah, Allah saja mengatur. Tapi di luar daripada itu enggak ada. Dalam keadaan nyata datang orang yang sudah mati, meninggal dunia. Oh, enggak ada, itu tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, Dajjal membangkitkan orang yang sudah hidup dari kuburan-kuburan mereka. Ketahuilah kata Rasul, yang dibangkitkan itu bukanlah orang yang dulu dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud orang yang pernah hidup di dunia dan lalu meninggal dikuburkan di sana. Lalu setan menjelma dalam wujud yang sama dan menampakkan diri. Itu adalah setan-setan semua. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara seimanku yang kami cintai, ini adalah pengantar kami bahwa sesungguhnya kematian itu yang sesungguhnya hanya satu, yaitu mati satu kali. Mati suri bukan mati, tetapi dia adalah bentuk daripada proses alami yang terjadi kadang-kadang, ya, terjadi kadang-kadang, atau bahasa Arabnya taratan wa nadiran, ya, kadang-kadang dan langka itu terjadi, dan dia bukan kematian. Nah, saudaraku yang kami cintai dan kami muliakan, bagaimana kematian kita tergantung bagaimana hidup kita. Lalu kata Rasulullah, innamal a'mal bi khawatimiha. Seseorang itu akan ditentukan nasibnya di penutupan hidupnya. Penutupan hidup kita macam mana? Baik, berarti kehidupan berikutnya baik. Tapi penutupan akhir hidup kita gimana? Jelek, buruk, jahat. Maka akhir hidup kita nanti akan, akhir kehidupan kita nanti, ya, di alam barzakh akan buruk dan jahat. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang di dalam kuburnya dia menghadapi penderitaan, kehinaan dan siksaan, pertanda nanti kehidupannya setelah itu akan lebih berat lagi di padang mahsyarnya, di dalam nerakanya dan sebagainya. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami kematian yang husnul khatimah,
Ya Allah, berikanlah kepada kami arahan hidup di atas hidayah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran sehingga kami bergelarkan istiqamah di jalan agamamu, di jalan ketakwaan, dan lindungi kami daripada orang-orang yang sesat, murtad, munafik, syirik, fasik. Na'udzubika ya Rabbana fi akhir zaman. Di akhir zaman ini kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita angkat secara khusus dengan judul mengarungi perjalanan kehidupan setelah kematian. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.